Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk hidup, melanjutkan kehidupan untuk beribadah. Mudah-mudahan solat subuh yang sudah kita tunaikan, solat yang disaksikan oleh para malaikat, mudah-mudahan insyaAllah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diterimanya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat dan kita ucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baiklah bapak dan ibu-ibu kaum muslimin sidang jemaah kajian ayat-ayat akidah. Kita buka kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita melanjutkan kajian surah Al-An'am yang pada kesempatan pagi ini akan kita lanjutkan pada ayat ke-12 dan insyaAllah nanti sampai ayat ke-16. Surah Al-An'am, surat yang ke-6. Pada pagi hari ini akan membicarakan tentang hujjah bertauhid. Jadi hujjah itu alasan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seterusnya disampaikan kepada musyrik Makkah, ya, agar mereka mau bertauhid. Silakan Bapak Ibu kita lihat, kita buka surah Al-An'am, surah yang ke-6, halaman 129, halaman 129. Kita lanjutkan ayat ke-12 sampai ayat ke-16 yang mengandung pelajaran penting bagi kita tentang hujjah bertauhid. Jadi hujjah itu sekali lagi Bapak Ibu maknanya adalah alasan yang menggugah akal dan menyentuh hati agar manusia itu mau bertauhid. Pada kajian sebelumnya, yaitu ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 pada pekan yang lalu, kita telah mengkaji tentang kesudahan hidup orang-orang yang menolak kebenaran. Mau jemput balik kaji ini. Sebelumnya kita sudah mengkaji ayat ke-10 sampai ayat ke-11 yang berisi kesudahan hidup orang-orang yang menolak untuk diajak bertauhid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Itu dua ayat pekan yang lalu. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, dan sungguh telah telah diperolok-olokkan bi rusulin, beberapa rasul min qablika sebelummu wahai Rasulullah. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, maka turunlah azab kepada orang-orang yang mencemooh, ya, di antara mereka itu disebabkan karena itu sebagai balasan atas olok-olok yang mereka lakukan. Karena itu Allah menyuruh Rasulullah SAW menyampaikan kepada musyrik Makkah, ambil pelajaran kepada yang sudah pernah terjadi. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Katakanlah wahai Rasulullah kepada musyrik Makkah itu, siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, jangan di kampung kalian saja, cari daerah lain, ya. Thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Thumma anzuru,
lalu perhatikan, cermati kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan aqibah. Itu yang menjadi bahasa Arab akibat. Jadi akibat itu dari bahasa Arab aqibah, ya, aqibah. Artinya akibah, ya, apa artinya akibat itu? Ya, kesudahan, ya, akhir, ya, aqibatul mukadzibin, kesudahan dari hidup orang-orang yang al-mukadzibin. Siapa itu al-mukadzibin? Orang-orang yang mendustakan para rasul. Makanya Pak Ibu terhormat, calik sudah ada kini di tempat yang ada dihantam gampo, dihantam banjir, calik ba'a kondisi tempat itu, ba'a kehidupan orang sebelumnya di situ. Ada yang dihantam banjir, dihantam gampo, Pak terhormat, pusat pelacuran terbesar di kabupaten itu, pusat pelacuran terbesar di provinsi itu. Cobalah calik Pak terhormat, ya. Kita tidak sebut nama daerahnya, tidak sebut nama provinsinya, tapi di mana musibah datang, apakah gempa bumi segala macamnya, coba Bapak Ibu cari informasi seperti apa kehidupan umat di situ. Tidak. Apakah tidak cukup juga menjadi alasan pelajaran bagi kita? Carilah gempa tahun 2004, tsunami Aceh. Ada tidak masjid yang hancur? Coba tanyakan kepada ahli pertukangan, tanyakan kepada ahli teknik bangunan, caranya masjid itu tidak hancur. Bahkan ada dayah-dayah, kalau orang Aceh menyebut dayah, surau-surau dari kayu Pak Ibu, justru berubah jadi sampan. Berjalan ya Pak? Ya. Bahkan ada masjid berubah posisi. Mulai Candawak Masjid An-Nur Balai Baru Pak Ibu, tiba di Kota Nampek Pak, jalan. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Nah, ini dia siru fil ardi, jalan di muka bumi. Kini Pak Ibu bisa berjalan saja dengan awak tinggal di Siko, buka Google nanti. Coba Bapak Ibu ketik, ditemukannya, ya, kota Iram. Kota Iram itu tempat hidup kaum Ad, ya. Itu masih dalam wilayah kawasan Timur Tengah di Saudi, ya, Semenanjung Arab. Itu ditemukan tahun 1990, dilaporkan hasil temuan, ditemukan kota 12 meter di bawah padang pasir Bapak Ibu. Kota 12 meter di bawah padang pasir. Di bawah padang pasir itu digali 12 meter ke bawah, ditemukanlah kota dengan gedung-gedung tinggi. Silakan buka Ibu, ya. Dan padang pasir itu penelitinya meminta kepada NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, untuk melakukan foto citra satelit, Pak, ya. Lalu nampaklah Bapak Ibu tembus ke bawah, digalilah padang pasir itu, ditemukan kota, kampung dengan gedung-gedung pencakar langit. Itulah dia kaum Ad, ya, umat dari Nabi Hud alaihissalam. Dalam Quran diceritakan kaum Ad itu Bapak Ibu dihancurkan Allah. Allah sebut mereka seperti tunggul-tunggul pohon kurma, ya, batang-batang kurma yang lah tunggu saja tinggal, ya. Sehingga dalam Quran, ya, dalam sunnah, dalam hadis Nabi diceritakan juga bagaimana kaum Ad itu. Dalam Quran yang jelas diceritakan kaum Ad, mereka seperti tunggul-tunggul pohon kurma, datang angin, kapalnya itu diputar oleh Allah Pak, seluruhnya tangga kapalnya Pak, barak kueknya angin Pak, kapal itu. Ada yang lari ke gua Bapak Ibu, nyukaja di api Pak, termasuk dikaja di angin yang berisi api, mati hangus dalam gua itu. Nabi Hud dan orang yang beriman sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah disuruh oleh Allah meninggalkan kampung itu. Jadi mohon waqah Allah Bapak Ibu terhormat, ya, berikan firasat kepadaku ya Allah. Dahulu gempa tahun 2009 di Padang Bapak Ibu, ada sebuah TPA di kawasan air tawar, TPA Masjid Al-Azhar UNP. Gurunya di situ ketika gempa tanggal 30 September itu kan pukul 5:05 lebih kurang. Anak-anak biasanya mengaji Bapak Ibu terhormat itu pulangnya setengah 6 di situ, itu lebih kurang. Pukul 5:15 pulang. Jadi selesai asar itu anak langsung mengaji. Tapi ustadz tadi dia bercerita ada firasat di hatinya. Ya, ini kepala sekolah, kepala MDA-nya Pak. Setelah asar anak itu disuruh pulang, Pak, pulanglah. Tidak biasanya setelah asar anak disuruh
suruh pulang. Ya, tentu guru-guru bertanya, bako Ustaz, bako disuruh anak pulang sudah asar. Biasanya anak disuruh pulang sudah asar tuh kalau ada acara, kalau ada guru rapat. Kok tidak ada Bapak Ibu, disuruh saja anak pulang sudah asar. Tanggal 30 September tahun 2009, dan ambo termasuk korban gempa itu di Padang tanggal 30 September tahun 2009 itu pukul 5 ya, 17:05 lebih kurang. Anak suruh pulang selesai asar. Nah, itulah kejadiannya. Pukul 5 ya, lewat 5 menit lebih kurang Allah datangkan gempa itu. Kalau anak tetap juga suruh belajar masuk ke ruangan, itu Bapak Ibu bakal jadi itu. Ya, kondisi gempa yang dahsyat itu. Nah, ini firasat. Takut engkau, kata Rasulullah, kepada firasat orang beriman. Hendaklah kalian berhati-hati terhadap firasat orang beriman. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada ayat ke-12, mari kita lihat. Allah kemudian melanjutkan wahyunya kepada Rasulullah SAW agar beliau bersoal jawab dengan orang-orang musyrik Makkah. Jadi cara mengajak orang-orang itu diantaranya Bapak Ibu dengan bertanya jawab, bersoal jawab. Apa isi soal jawab itu? Mari kita cari Bapak Ibu surat Al-An'am ayat 12. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim may yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dhalikal fawzul mubin. Allahumma arhamna bil Quran. Pada ayat ke-12 itu Bapak Ibu, Allah memerintahkan Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, qul, katakan kepada musyrik Makkah itu, liman ma fis samawati wal ard, ya, tanyakan kepada kaum kafir Quraisy itu, liman ma fis samawati wal ard, siapakah yang memiliki semua yang ada di langit dan ada di bumi. Nah, itu dia. Siapakah yang memiliki semua yang ada di langit dan ada di bumi? Qul lillah, ya. Maka katakanlah lillah. Itu adalah milik Allah, ya. Kataba ala nafsihi rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah. Kataba telah mewajibkan, ya. Siapa yang telah mewajibkan? Allah. Ala nafsihi, terhadap dirinya, ar-rahmah, untuk berbelas kasihan kepada makhluk. Nah, itu dia. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan dirinya untuk berbelas kasihan kepada, ya, para makhluknya, ya. Kemudian Bapak Ibu lihat, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi, ya. Allah akan mengumpulkan, ya, kamu semua ila yaumil qiyamah, ya, pada hari kiamat, la raiba fihi, ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di ayat ke-12 ini, Ibu Bapak,
Ada 3 persoalan dalam agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang pertama, masalah pembuktian keberadaan Allah dan keesaannya. Itu penting Bapak Ibu. Jadi yang mengajarkan tauhid kana itu Bapak Ibu ya, ke masyarakat kana awak, yang pertama sekali adalah pembuktian keberadaan dan keesaan Allah. Satu. Persoalan yang kedua, penetapan adanya hari kiamat. Kalau pembuktian adanya hari kiamat, masih ada orang yang terang ada mencemooh Bapak Ibu. Karena lu nado oleh orang yang mati itu balik aja Pak. Nah, sampai ada yang seperti itu mencemooh ya. Maka yang kedua yang paling penting dalam persoalan akidah itu adalah penetapan adanya hari berbangkit. Dan yang ketiga, pengakuan akan kenabian dan risalah itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ku Bapak Ibu iku pokok-pokok agama Bapak Ibu. Kalau yang 3 ini goyang ya, maka goyanglah orang dalam menjalankan agama. Jadi kacucu awak kana awak mulailah nanti ku Bapak Ibu ditanamkan dari kini Pak. Dan pertama tadi pembuktian keberadaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada nak, dan Allah itu tidak ada bersekutu dengan siapa dan apapun juga. Bawa Bapak Ibu terhormat menanamkan kepada mereka keyakinan itu. Maka di dalam ayat ini Allah ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah bertauhid ini melalui tanya jawab. Wahai Rasulullah, tanyuan ke orang musyrik Makkah itu, liman ma fis samawati wal ard, nanti dia. Siapa yang memiliki ya, milik siapa apa yang ada di langit dan apa di bumi ini? Siapa yang menciptakan langit dan bumi itu? Siapa yang punya? Orang kafir Quraisy itu Pak Ibu, kalau ditanya serupa itu pasti mereka menjawab Allah, tidak. Jadi pertanyaan serupa itu sebenarnya untuk memberikan penghinaan kepada orang-orang Quraisy itu. Ini menjawab pasti Allah. Ya. Bapak Ibu calian surah Luqman ya, berpindah sebentar. Surat 31 ayat 25. Surah Luqman ya. Surat ke 31 ayat 25. Iku ayat di siku Pak Ibu dalam surah Luqman ini, surat ke-31 ayat 25, terkait dengan persoalan yang kita bicarakan dalam surah Al-An'am ayat 12 ini. Coba Bapak perhatikan, Bapak Ibu lihat surah Luqman surat 31 ayat 25. Nah, coba Bapak Ibu. Surat Luqman surat 31 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surah Luqman, surat Luqman itu halaman 413 ya. Surat ke-31 ayat 25 surat Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Itu dia. Ya. Wala in sa'altahum, wahai Rasulullah ya. Wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada musyrik Makkah itu, ke kafir Quraisy tadi, ke musyrik Makkah, man khalaqas samawati wal ard, man siapa, khalaqa yang menciptakan, as-samawati wal ard, langit dan bumi. Disabik langit dan bumi ko Pak Ibu, kan ikon yang paling gadang dalam pandangan mata manusia ya. Penciptaan yang lebih gadang dari langit kalau Pak? Nah, dua langit, bumi, kuah. Siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah, kata Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah ya. Itu Bapak Ibu.
Jadi orang yang mengaku tidak beragama, tidak bertuhan, sebenarnya itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Utaknya ini pertuhan, Bapak Ibu. Ya, nyuper Tuhan ilmunya, nyuper Tuhan akalnya, nyuper Tuhan harta, nyuper Tuhan makhluk. Siapa manusia yang tidak mengakui Allah? Saat kita melihat kecelakaan pesawat terbang lalu ditemukan kotak hitam, Bapak Ibu, ya, black box, kan itu yang dicari orang kalau ada kecelakaan pesawat terbang. Maka itu yang dicari, Bapak Ibu, karena di dalam kotak hitam itu disimpan rekaman seluruh pembicaraan pilot, itu disimpan, ya. Subhanallah, bagi orang beriman, Bapak Ibu, saat pesawat itu sudah tidak bisa lagi naik ke atas, ya, lama nampiak layang-layang lo, lah tahu ni nampiak. Bagi orang beriman tidak ada lagi ucapan selain dari Allahu Akbar. Hilang suara itu, Pak. Itu masuk lagi itu, Pak. Allahu Akbar. Orang-orang yang menentang Allah tadi, yang tidak mengakui ada Allah itu, apa kira-kira yang akan mereka lakukan? Mereka meminta kepada yang satu itu, Pak. Itu fitrah manusia. Hanya saja tertutup fitrah itu oleh syahwat, ya. Karena itu Allah sebut dalam ayat ini, tanyakan kepada orang kafir musyrik Makkah itu, wahai Rasulullah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Qulil hamdulillah. Wahai Rasulullah, ya, ucapkanlah, ya, alhamdulillah. Ajarkan kepada mereka ucapan alhamdulillah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Itu Bapak Ibu. Tetapi aktsaruhum, ya, sebahagian besar manusia la ya'lamun, ya. Makna dari la ya'lamun itu, tidak mengetahui itu apa maknanya? Tidak menyadari bukti-bukti kekuasaan Allah. Tidak menyadari bukti-bukti kekuasaan Allah. Coba rasakan Bapak Ibu, berapa pentingnya kaji tauhid go, Pak. Ya. Alun ka salat orang le, Pak. Alun ka sembahyang ge orang le, kalau tauhidnya nak kokoh pintu rumah. Alun ka namuhnya salat le, alun ka namuhnya menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, kalau ikut ndak kokoh di hatinya, Bapak Ibu. Ya. Karena itu umat Islam yang tidak salat, sepanjang dia masih mengakui salat itu wajib, dia disebut orang yang melakukan dosa besar. Tapi kalau dia sudah tidak mengatakan solat itu tidak wajib, Allah itu dikeragui adanya, dia kafir. Itu tidak perlu disolatkan jenazahnya, tuh Bapak Ibu. Ya, maka orang yang melakukan kemaksiatan, ya, irtikabul ma'asi, ya, orang yang melakukan kemaksiatan dengan tetap meyakini kemaksiatan itu adalah sebuah kemaksiatan, maka dia disebut orang yang melakukan dosa. Tanyakan korang nak sembahyang, Pak, angba nak sembahyang. Lihat yakin solat wajib, iya solat wajib. Angin takik je dosa, nak takik je dosa, lihat takik anjo Allah, takik dan Allah. Tapi banyak sembahyang tu malih ya, tidak nak sembahyang gua. Pilih ni takik. Ini pelaku dosa tu, pelaku dosa besar itu. Kalau dia mati, tetap disolatkan jenazahnya. Karena ada man saketik la ilaha illallah tu di hatinya, Pak, diyakini. Tapi kalau dia sudah mengatakan solat tu tidak wajib, ya, Allah tu tidak ada, dia murtad. Dia sudah murtad. Kalau murtad tidak perlu disolatkan dia, karena sudah mengingkari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu, balik kita ke surah Al-An'am tadi balik. Jadi pertanyaan kul liman ma fis samawati wal ard, ya, kulillah kul liman ma fis samawati wal ard, itu untuk memberikan, ya, sebuah penghinaan kepada orang-orang Quraisy kafir tadi. Ini mengakui itu ada Allah, ingin ingkari dalam perbuatan mereka. Maka wahai Rasulullah, tanyakan pada mereka, siapa yang memiliki langit dan bumi ini? Ya, hatinya akan menjawab Allah. Qulillah, tegaskan wahai Rasulullah, katakan yang memilikinya Allah. Ya. Bapak Ibu, Allah sebagai pencipta, itu pesan pertama dari ayat ke. Karena itu sebagai pencipta, salah satu sifat Allah itu sebagai pencipta adalah Allah memiliki sifat kasih sayang. Makanya Bapak Ibu cari ayat berikut, kataba ala nafsihir rahmah, ya, kataba ala nafsihir rahmah.
Allah telah mewajibkan atas dirinya ar-rahmah. Apa yang dikatakan ar-rahmah? Kau Bapak Ibu, kasih sayang kepada makhluknya. Sehingga kata Nabi SAW, ya, dalam hadis beliau, hadis ini sahih Bapak Ibu terhormat, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Membacakan hadis ini, kata Nabi SAW, Inna Allaha lamma khalaqal haqq, ya, kataba kitaban indahu fawqal arshi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan makhluk, Bapak Ibu, kataba kitaban indahu fawqal arsh, Allah menuliskan pernyataan, tulisan di arash. Aku keimanan Bapak Ibu, langit dia ketetapan di Allah, isinya Bapak Ibu, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Kalau tidak rahmat Allah lah Bapak Ibu terhormat, lah banyak mati tagak orang-orang yang nak semayang ni Bapak. Ya, mungkin lah kena putar lah kepala-kepala mereka dulu. Tapi Allah tahan dulu sampai batas waktu tertentu, kok libat tobat mereka terhormat. Ya, jadi salah satu sifat Allah itu adalah meninggalkan, menahan dulu mereka itu sampai batas waktu yang ditentukan Allah. Itu makanya kaji wak sebelumnya, kalau lah turun lo malaikat, lah mengecek lo wak ju malaikat Bapak Ibu terhormat, atau berwujud malaikat maut tu, lah mengecek wak ju malaikat maut tu agungnya Bapak Ibu keimanan deh. Ini justru tidak dinampakkan oleh Allah untuk menguji keimanan kita. Kalau lah di padangan lo kawa azab kubur tu Bapak Ibu terhormat, tu salat orang boleh Pak, taat orang boleh Pak. Kalau lah taat sadanya kiamat lagi Bapak Ibu terhormat, tidak ada lagi. Ini maka tidak di padangan azab kubur tu kawa untuk menguji kita. Oleh sebab itu rahmat Allah ini yang kita jemput Bapak Ibu, ya, kita bersyukur Allah menyatakan rahmatnya mengalahkan murkanya. Aku salah satu sifat Allah sebagai pencipta. Jadi awal ayat tadi menyebutkan Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki apa yang ada di langit dan bumi ini. Kemudian Allah menyebutkan salah satu sifatnya sebagai pencipta. Sifat Allah itu diantaranya rahmah. Coba Bapak Ibu perhatiannya, seruan sayang dari Allah Bapak Ibu. Kau kalau baca ayat kau Bapak Ibu badarai atau apa? Coba Bapak Ibu buka surah Az-Zumar, surat 39, ya, ayat 53 sampai ayat 56. Ulang-ulang membaca ayat tu Bapak Ibu menangis waktu Pak. Ya, surah Az-Zumar, ya, surat ke-39 ayat 53 nanti sampai ayat 59. Az-Zumar, ya, surat ke-39 Bapak Ibu terhormat. Az-Zumar itu, ya, surat ke-39 ayat 53, ya. Az-Zumar itu halaman 464, ya. Mungkin kok sama Quran Bapak Ibu, halaman 464 ayat 53, ya. Nah, so Ibu lah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu dia. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dua ayat itu saja dulu. Kita ingin menunjukkan salah satu ayat Allah, ya, yang menunjukkan rahmah Allah tadi, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Rasulullah, ya,
Allah mewahyukan, Allah menyampaikan, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan dosa-dosa besar. Wahai hamba-hambaku allazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang orang-orang yang, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang melampaui batas atas dirinya itu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Contoh dosa besar apa, Ibu? Syirik. Yang kedua membunuh. Yang ketiga berzina. Di antara, Ibu, ya. Yang paling gadang mana itu dulu? Syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina. Makanya induk, ya, penyebab dari seluruh dosa-dosa besar itu tiga itu, apa, Ibu? Itu ada dalam surah Al-Furqan ayat 68 itu. Pernah kaji? Akar dari seluruh kejahatan itu, apa, Ibu? Tiga. Apapun kerajo jaik dan di kerajaan manusia aku di muka bumi, akarnya, Pak, tiga, Pak. Ini kalau nang akar tu dibunuh, habis tu. Semua cuma merendok, nak, Pak, ya. Rumput ya, direndok sampai ke ureknya, Pak, ya. 15 hari kariang, Pak, habis. Hanya nang direndok tu nang akar nang tiga, Pak. Nang pertama syirik. Buka surat Al-Furqan ikut ayat 68. Akar kejahatan tu tiga. Nang pertama syirik. Ya. Dari syirik tu, Pak, Ibu, lahir beribu bentuk kejahatan. Syirik tu. Nang kedua, Pak, Ibu, akar kejahatan itu marah yang tak terkendali, puncaknya membunuh. Dan ketiga, akar kejahatan itu, Bapak Ibu, adalah syahwat yang tidak terkendali, puncaknya berzina. Nah, boleh, Bapak Ibu, kalau berzina aku, kalau laikonya kakok pun teramat, ya. Itu kalau seorang istri yang berbuat seperti itu, apa sikap suami? Ceraikan, Bapak Ibu. Tapi kalau masih bagandua-gandua dalam artian, Ibu, masih bisa dimaafkan, alun sampai ke itu lah, ya, mungkin masih bisa dia dididik. Tapi kalau sudah sampai itu yang dilakukannya, dalam Islam kan hukumnya juga sangat keras, dirajam sampai mati malah orang yang sudah menikah melakukan perzinaan, ya. Puncak-puncaknya itu apa, Ibu? Akarnya yang tiga tadi. Nah, karena itu Allah katakan kepada orang yang sudah melakukan itu semua, la, Bapak Ibu lihat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa, ya, dari datangnya rahmat Allah. Wahai Rasulullah, katakan kepada hamba-hambaku itu bahwa Allah berfirman, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melakukan dosa besar, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalaupun kalian diberikan hukuman kisos, bertobat, hukuman kisos itu kalau yang membunuh dalam Islam dikisos, kecuali ahli waris dari orang yang terbunuh tadi memberi maaf, maka orang yang membunuh wajib membayar diat, ya, bayar. Kalau diberi maaf oleh ahli waris, bayarlah diat. Tapi kalau tidak beri maaf, engkau menjalani hukuman, apakah hukuman mati misalnya, kisos, bertobat pada Allah, dan itu salah satu bentuk menjalani pertobatan. Insya Allah Allah ampuni. Sadar awak kau akan mati sebenarnya, cerita so beda-beda. Sadar awak akan mati, ya, daripada nanti sangsara di akhirat, lebih baik selesaikan semuanya di dunia. Gitu, Pak. Semua jutang-putang segala macam, daripada sangsara di akhirat, lebih baik selesaikan semua di dunia. La taqnutu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni, yaghfiru itu mengampuni, az-dzunub dosa, jami'a kalian semua, ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Coba Pak Ibu lihat, Allah tegaskan lagi sifatnya, sesungguhnya dia al-ghafurur rahim. Sejalan, Pak, al-ghafurur rahim, mengampuni
Allah Maha mengampuni, Allah Maha penyayang. Ada 3 istilah nan berbeza Bapak Ibu. Nan pertama istighfar, nan kedua taubat, nan ketiga inabah. Bapak Ibu cari ayat kalimah wa anibu ila rabbikum, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Rabbmu. Ya, anibu itu inabah. Nah, ini 2, 3 tu Pak. Kalau istighfar itu artinya menutupi. Jadi nan buruk itu ditutupi Bapak Ibu. Ya. Kalau taubat berhenti, menyesal berhenti. Inabah adalah kelanjutan dari taubat, yaitu membuktikan dengan amal soleh. Itu inabah tu. Jadi ada 3: istighfar, taubat, kemudian inabah. Di ayat 54 Bapak Ibu, Allah menyebut inabah itu, wa anibu, itu dia. Kembalilah ila rabbikum, kepada Rabbmu. Di dalam inabah itu Bapak Ibu lah masuk di situ taubat sekaligus dibuktikan dengan amal soleh. Jadi kalau taubat itu baru sekedar menyesal dan berhenti. Tapi kalau dilanjutkan dengan amal soleh itu namanya inabah. Ya. Ambillah berhenti kini berjudi. Asal itu alai amal solehnya ya, melanjutkan dengan amal soleh Bapak Ibu, itu disebut dengan inabah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, bertaubat, kemudian lakukan amal soleh. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Ya, wa aslimu lahu, ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, pasrahkanlah diri kalian kepadanya. Wa aslimu lahu, pasrahkan diri kalian kepadanya. Kembali menyerah. Semua orang Bapak Ibu menyerahkan diri ke polisi Pak. Ya, inilah sudah biak jahit Ibu. Itu datangnya ke polisi lah, ambola mantak orang Pak, ambola ialah mati orang dan boleh jalan cik kan. Ini datang ke kantor polisi itu dan ambo akan berbuat baik le Pak. Hukum lah mu, itu anibu lah Pak. Sudah itu Bapak Ibu, aslimu, berserah diri, baknya jawab Pak lah boleh. Itu aslimu itu. Jadi bertaubat, menyesal, berhenti, inabah, lakukan amal baik. Sudah itu berikutnya Bapak Ibu, jangan ringkang juga wa aslimu lahu, itu dia. Berserah dirilah kepadanya, min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun, sebelum datang ayyatiyakum, sebelum datang kepadamu azab thumma la tunsarun, kemudian ya engkau tidak menemukan orang yang dapat menolong kalian ketika azab telah turun. Kalau lah tiba azab ko pintu mat aksal nak isan tolong. Ya, kalau tiba. Kan persoalannya kan majak yang paling baik ada antara Bapak Ibu, majak bertaubat tadi. Ya. Sebelum bertaubat tu ada lagi langkah pertama. Sebelum bertaubat tu ada dulu lagi anak tangga itu nadam namanya. Apa dikatakan nadam? Menyesal. Dia menyesal Bu. Itu dulu Pak. Aku nak rusuh Pak kan dalam Ibu sudah ambil jahit kan. Itu tanya dia polisi, Pak menyesal tak ada saya menyesal. Aku kabur kan berwajah. Ya. Tak ada saya menyesalnya. Itu lah barik itu Pak. Sebelum menyesal itu Bapak Ibu ada lagi satu lagi anak tangganya. Ya. Kesadaran namanya Pak. Ya. Kesadaran itu bisa datang dengan berbagai sebab. Mungkin ada suatu peristiwa aneh Bapak Ibu terhormat, ada suatu keganjilan datang ke dirinya, baru setelah itu nadam, menyesal. Setelah nadam, taubat. Setelah taubat, inabah. Puncaknya adalah inabah tadi Bapak Ibu. Nah, itu salah satu ayat yang menunjukkan rahmat Allah tadi. Karena waktu kita terbatas, mari kita celik banyak Bapak Ibu surah Al-An'am tadi, surat yang ke-6 ayat 12 tadi. Maka Allah mengatakan salah satu sifatnya sebagai pencipta, Allah memiliki salah satu sifat Bapak Ibu, rahmah. Nah, kemudian Allah katakan pada ayat berikut, Allah yang menciptakan
Allah yang mengatur, Allah pula yang menghancurkan, Allah pula yang mengumpulkan kembali. Maka datang ayat berikut, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Maka Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat, la raiba fihi, yang tidak diragukan lagi. Sadang dari tidak ada menjadi ada, Pak. Sudah tu ada wak kini kau. Satu dimatikan, dibangkit, dikumpul kembali. Akan senang tiap tu Bapak Ibu. Banyaknya masalah wak di dunia aku minta sabar salah melaki mati, Pak. Ya, mati tu tenang Pak. Maka kalau ada orang yang gila stres Bapak Ibu ya, salah satu tempat untuk mengubah orang-orang serupa itu bawa ke kuburan, Pak. Calik kuburan tu. Tu akhirnya Pak, sampai di mana-mana lawak sakit-sakit hati, sampai di mana-mana awak berdendam-dendam, sampai di malah stres kau pintar. Maknya mati ke sudah Pak. Ujung-ujungnya mati, betul Pak. Akan tenang Pak. Jadi awak jalani saja hidup kau Pak Ibu. Di kadarnya saja. Ujung-ujungnya mati. Dipikir mana untuk 5 tahun yang akan datang, terdekat hidup besok tindak Pak Ibu. Ya, stres mana orang untuk hidup yang akan 5 tahun yang akan datang, terdekat hidup ini besok tindak. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, kalau hatimu keras, ya, datangi orang yang meninggal, takziah. Kalau masih keras juga, solatkan dia, ikut menyolatkan. Kalau masih keras juga, gotong kerandanya, angkat mayat itu Pak. Kalau masih keras juga, masuk ke dalam kubur, sambil jenazah tu, lataan. Ya. Kalau kareh jual serupa itu, ibu artinya sama nama manusia itu. Ya, dia, ya, asurannya lelok leh, cuang lelok leh juga kan. Itu kira-kira seperti itulah anekdot awak mendramat rasuan hati Bapak Ibu. Dan awak optimis, dalam Quran ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah, ada batu yang ditembus oleh air. Jadi sakare-kare hati Bapak Ibu kalau ditetesi terus dengan air hikmah, air wahyu ini, ya, insyaallah mudah-mudahan dia akan lembut. Maka Allah katakan, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kalian akan Allah kumpulkan semuanya pada hari kiamat, la raiba fi. Ayat berikut kita selesaikan satu ayat ini, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Itu dia. Ya. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Siapa orang yang merugikan diri mereka sendiri? Orang yang tidak mengimani adanya Allah tadi, orang yang tidak mengimani adanya hari berbangkit, orang yang tidak mengimani kenabian Rasulullah SAW, kenabian Nabi Muhammad, tidak mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Fahum la yu'minun, mereka itu adalah la yu'minun, tidak beriman ketika mereka di dunia. Oleh sebab itu Pak Ibu, nampak di kita ada 3 perkara penting dalam satu ayat kau. Dan pertama tadi masalah, ya, bukti keberadaan Allah dan, ya, keesaan Allah. Lalu yang kedua, penetapan adanya hari kiamat. Oleh sebab itu sepenting ko berita Pak Ibu, tentu perlu ada yang menyampaikan berita tu. Sepenting ko kabar. Jadi tanyaan ke orang kafir tu, saya mencipta langit dan bumi, ini menjawab Allah. Ini butuh kenal jo Allah tu Bapak Ibu, butuh manusia. Ya, hanya saja ada yang belum sampai Nabi kepada mereka. Buat bagi contoh, payuak kamaik Bapak Ibu, mahat. Berapa banyak batu-batu menhir madok ke Gunung Sago itu Pak. Ya, memberi penghormatan ke Gunung Sago itu. Itu nenek-nenek moyang kita dahulu-dahulu yang belum sampai dakwah kepada mereka. Ini butuh bertuhan itu Bapak, butuh menjadi Tuhan. Ini butuh yakin Allah itu ada. Ketika mereka melihat kematian Bapak Ibu Rahmat, dia mengakui ada kematian, lalu dia cari baca ceritanya mati kok, orang sudah mati leh. Keinginan seperti itu Pak Ibu, kebutuhan seperti itulah kemudian dipenuhi oleh Allah dengan diutusnya Nabi untuk menyampaikan berita kuah. Tapi balik lihat, ada yang karena bodoh menolak, ada yang karena mengikuti syahwat menolak. Tingkatan pengingkaran mereka, yang pertama mu'ridun, ya. Mereka orang-orang yang berpaling. Alun nyudanga lai lah nyubantah Ibu. Aku paling parah manusia suruh Pak.
alun jadi wak mengicik lain bantah kalau sebut dan hidup wak suruang serupa itu dah bagus wak kena cik anak ada tadanya akan terlakak kepalanya debat yang dan malah dia mengicik dulu coba kan wak kan mengiciknya lagi tutik telinganya pak itu tingkatan penyingkaran orang-orang kafir Quraisy itu ya a'radha berpaling yang kedua bu kazzabu mendustakan baru yang terakhir memperolok Allah memperolok. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu terhormat insyaallah ya kita masyarakat kita lain nak separah serupa itu dah. Ya malah wak sampaikan saja Bapak Ibu wak dakwahkan insyaallah ke anak-anak ya ke keluarga mulai dari keluarga kita insyaallah mudah-mudahan mereka semuanya adalah insyaallah adalah generasi yang bertauhid insyaallah. Demikian kajian tauhid kita dulu Bapak Ibu baru kita selesaikan surah Al-An'am ya ayat yang ke-12. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.